سما نحو السماء مترنما. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aulia. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mukhtalaf al-Hadis. Pengertian Mukhtalaf al-Hadis. Dalam kaidah bahasa, Mukhtalaf al-Hadis adalah susunan dua kata benda atau isim, yakni mukhtalaf dan al-hadis. Mukhtalaf sendiri adalah isim maf'ul dari kata ikhtalafa yang berarti perselisihan dua hal atau ketidaksesuaian dua hal. Secara umum, apabila ada dua hal yang bertentangan, hal tersebut bisa dikatakan mukhtalaf atau ikhtilaf. Sedangkan dalam istilah ahli hadis, mukhtalaf al-hadis dengan dibaca kasroh adalah hadis yang secara dohir tampak saling bertentangan dengan hadis lain. Dan dengan dibaca fathah lamnya adalah dua hadis yang secara makna saling bertentangan. Dari dua definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa mukhtalaf al-hadis adalah esensi hadis ini sendiri, sedangkan mukhtalaf al-hadis adalah pertentangannya. Sedangkan menurut istilah, ilmu mukhtalif al-hadis ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya bertentangan atau berlawanan. Kemudian, pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya. Urgensi ilmu mukhtalif al-hadis. Membaca sepintas perkataan dari Al-Syakwi menjadikan ilmu mukhtalif al-hadis ini sebagai ilmu yang terpenting di samping itu ilmu hadis yang lain. Karena jika seseorang yang membaca atau memahami hadis tanpa adanya bantuan ilmu ini, seseorang dapat mengatakan suatu hadis yang sahih menjadi dhaif dan sebaliknya. Jika menemukan hadis yang tampaknya bertentangan, berikut adalah perkataan Al-Syakwi. Ilmu ini termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh ulama. Selain itu, di antara pentingnya memahami ilmu ini, yang pertama adalah menolak syubhat terhadap Nabi besar Muhammad SAW dan menetapkan terjaganya Nabi Muhammad SAW serta terpeliharanya syariat Islam. Karena syariat Islam selalu bermanfaat untuk setiap waktu dan tempat. Yang kedua, menjelaskan tidak adanya pertentangan pada dalil yang sahih, tetapi yang demikian ini menunjukkan kesempurnaannya. Yang ketiga, menyingkap sebagian kesalahan perawiannya. Dan yang keempat, menetapkan bahwa kritik terhadap nas atau matan hadis muncul lebih awal sebelum kritik sanad. Syarat-syarat hadis mukhtalif. Ulama hadis menjelaskan, tidak selamanya hadis yang bertentangan dianggap suatu yang mukhtalif. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap hadis yang termasuk dalam kategori mukhtalif, maka ulama hadis memberikan beberapa syarat. Yang pertama, hadis tersebut sama-sama berkualitas makbul, lawan dari kata mardud. Karena hadis mardud tidak termasuk dalam kategori mukhtalif al-hadis. Yang kedua, membicarakan objek yang sama. Satu hadis menyatakan larangan dan satunya lagi mengatakan kebolehan. Yang ketiga, pertentangan tersebut hanya bersifat zahir, sehingga memungkinkan untuk diselesaikan makna mukhtalif tersebut. Sebab-sebab mukhtalif al-hadis. Yang pertama adalah faktor internal hadis, yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat i'lat atau cacat dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi dhaif, dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis yang lain dan yang sahih. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal,
yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadis tersebut. Yang ketiga, faktor metodologi, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Faktor yang ketiga adalah faktor metodologi, yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dalam bentuk secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang yang memahami hadis sehingga memunculkan hadis-hadis yang mukhtalif. Faktor yang keempat adalah faktor ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi suatu mazhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perdebatan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang. Sejarah Mukhtalaf al-Hadis. Sejarah pertumbuhan ilmu Mukhtalif al-Hadis. Dalam sejarah perkembangannya dapat dikatakan bahwa praktiknya ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak periode sahabat yang kemudian berkembang dari generasi ke generasi. Dikatakan demikian karena mereka para ulama baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan generasi sesudahnya dalam berijtihad untuk menemukan jawaban terhadap berbagai masalah yang muncul pada zamannya. Senantiasa berhadapan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya terhadap hadis-hadis mukhtalif yang perlu mendapat perhatian tersendiri, yakni untuk menyelesaikan pertentangan yang kelihatan agar maksud yang dituju dapat dipahami dan hukum-hukum yang dikandungannya dapat diistibatkan, diantaranya terhadap hadis-hadis mukhtalif yang perlu mendapat perhatian tersendiri, yakni untuk menyelesaikan pertentangan yang kelihatan agar maksud yang dituju dapat dipahami dan hukum-hukum yang dikandungannya dapat diistinbatkan dengan baik. Penyelesaian untuk hadis mukhtalif al-hadis. Yang pertama adalah penyelesaian dengan menggunakan metode al-jam'u wal taufiq atau kompromi. Dalam menyikapi pertentangan pada hadis-hadis mukhtalif, langkah pertama yang ditempuh ulama adalah menggunakan metode al-jam'u wa taufiq, kompromi. Maksudnya adalah penyelesaian pertentangan antara hadis mukhtalif dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masing. Imam Syafi'i sendiri ketika menjelaskan tentang metode al-jam'u wa taufiq menegaskan bahwa tidak ditemukan dua hadis yang bertentangan kecuali ada jalan penyelesaiannya. Ada kemungkinan antara dua hadis yang bertentangan ini, satu hadis dipahami secara umum, dan yang lain dipahami secara khusus. Sehingga makna esensialnya yang dituju oleh hadis-hadis tersebut dapat diungkap melalui pemahaman ini. Maka makna yang dikandung masing-masing hadis dapat diamalkan sesuai dengan tuntutannya. Kemungkinan kedua, hadis yang bertentangan ini terjadi karena situasi yang berbeda. Untuk memahami hadis-hadis seperti ini dengan baik dan benar harus melihat dan mempertimbangkan situasi atau kondisi yang berbeda tersebut. Penyelesaian yang kedua dengan menggunakan metode naqs. Secara bahasa, kata naqs mengandung arti menghilangkan sebagai suatu istilah. Naqs bagaimana dirumuskan oleh para ulama adalah diangkatnya suatu hukum syar'i oleh syari berdasarkan dalil syari yang datang kemudian. Maksudnya adalah bahwa suatu hukum yang berlaku sebelumnya kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh syari, yakni dengan datangnya dalil syar'i baru yang membawa ketentuan hukum lain dari yang berlaku sebelumnya. Sebab pada hadis-hadis mukhtalif yang pertentangannya tidak saja pada makna lahiriah, namun juga pada makna yang dikandungannya. Dalam masalah seperti ini, mungkin sekali antara hadis-hadis tersebut oleh terjadi nasak. Oleh karena itu, ia mesti dipahami dengan melihat ketentuan-ketentuan nasak, yakni mengamalkan yang nasak dan meninggalkan yang mansukh. Yang ketiga, menggunakan metode tarjih. Yang pertama,
tarjih dengan memperhatikan keadaan periwayat dalam segala aspek. Yang kedua, tarjih dengan memperhatikan aspek tahammul. Yang ketiga, tarjih dengan memperhatikan cara periwayatannya. Yang keempat, tarjih dengan waktu wurud. Yang kelima, tarjih memperhatikan lafal khabar, seperti mentarjih khabar yang bersifat khas atau yang bersifat dan mendahulukan hakikat atas majas. Yang keenam, tarjih memperhatikan aspek hukum, seperti mentarjih nas yang menunjukkan kepada haram, yang menunjukkan kepada mubah. Yang ketujuh, mentarjih dengan faktor luar, seperti kesesuaian dengan lahir Al-Quran atau sunnah lain. Yang keempat adalah penyelesaian dengan menggunakan tanawul al-ibadah. Imam Asy-Syafi'i memberikan bagaimana cara-cara penyelesaian dengan tanawul al-ibadah ini. Imam Syafi'i memasukkan masalah tanawul al-ibadah ke dalam kategori hadis-hadis mukhtalif dalam pembahasannya. Secara istilah, tanawul al-ibadah ialah hadis-hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, itulah video singkat dari saya tentang penjelasan Mukhtalaf al-Hadis. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.